Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu ya di pelajaran sejarah kebudayaan Islam di pertemuan kedua di kelas 7. Nah, kita ternyata baru 2 pertemuan ya. Kalian kan masih baru dari lulus lah dari SD ya. Jadi kita masih adaptasi ya dengan pelajaran SKI yang lebih sedikit mendalam. Sebenarnya SKI itu sendiri kan pelajarannya itu hampir sama kayak kalian waktu di MI atau di SD mungkin atau di SD biasanya PAI ya. Jadi secara garis besar saja. Dan sebelum pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, berdoa selesai. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Barangkali ada yang izin atau ada yang sakit ya. Hibbi, Safa, Amel, Karisma, Elja, Reni, Lembah, Alia, Amel, siapa lagi nih? Oh ini yang siapa? Galuh nggak hadir. Oh soalnya tadi ini kok ada surat tapi belum coba Ibu baca dulu nanti ya. Itu paling sakit ya? Oh ya udah nanti Ibu absen. Kenapa? Sakit kenapa? Gak tahu katanya izin sakit aja. Oh gitu. Sekarang di sini si Ibu sudah menyiapkan PowerPoint secara garis besarnya saja, yaitu tentang misi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa saja kita akan pelajari hari ini? Yaitu yang pertama yaitu permulaan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus prioritas dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Terus yang ketiga itu respon masyarakat, yaitu bagaimana respon masyarakat di Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad. Bayangkan Nabi Muhammad itu membawa sesuatu yang baru, tentu responnya itu tidak selalu mulus ya, pasti ada hambatan-hambatan yang akan dihadapi oleh Nabi Muhammad sendiri. Terus yang selanjutnya itu tantangan dan rintangan. Ya, yang terakhir modal kesuksesan Nabi Muhammad dalam berdakwah di Mekah. Langsung saja. Selanjutnya, yang pertama kita pelajari ini secara garis besarnya saja. Jadi anak-anak mudah untuk mengingatnya, nanti di terakhiran Ibu akan memberi pertanyaan kepada anak-anak sehingga apa yang kita pelajari ini bisa anak-anak pahami. Oke? Paham ya? Yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai nabi dan rasul pada tanggal 17 Ramadan. Ini di garis besar yaitu 17 Ramadan 13 tahun sebelum Hijriah di Gua Hiro. Ya ini tipe ya Hijriah sebenarnya ini. Di Gua Hiro ya. Pada tanggal berapa anak-anak? 17 Ramadan. Di mana? Gua Hiro. Oke, pintar. Terus pengangkatannya ditandai dengan turunnya malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama, yaitu yang pertama kali surat apa? Ayat 1 sampai 5. Bagus. Setelah itu, setelah turun ayat pertama Al-Alaq, turun wahyu kedua yaitu surat Al-Muddatsir ayat 1 sampai 7. Ayat apa? Al-Muddatsir. Ya, bagus. Terus yang selanjutnya yaitu Nabi Muhammad mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Kenapa sembunyi-sembunyi? Karena tentu Nabi Muhammad juga belum siap secara ini adalah ajaran baru. Bagaimana orang-orang akan menerima sesuatu yang baru pasti tidak mudah. Jadi sementara sembunyi-sembunyi dulu sebelum akhirnya Allah akan menyuruh memerintahkan Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan. Yaitu yang pertama kepada keluarga dan sahabat terdekat dulu. Jadi yang merasa beliau percayai akan menerima, jadi beliau sampaikan itu. Oke? Terus
di mana? Yaitu di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Siapa saja orang yang pertama kali menerima ajaran atau masuk agama Islam? Disebut apa orang-orang yang pertama kali masuk Islam? Nah, sahabatku nak lawalnya itu orang-orang yang pertama masuk Islam. Ini adalah beberapa contoh orang-orang yang masuk Islam pertama, yaitu yang pertama Siti Khadijah. Siapa Siti Khadijah? Nah, Ali bin Abi Thalib siapa? Ya, sepupu. Terus yang ketiga itu Zaid bin Harithah. Terus yang keempat Abu Bakar As-Siddiq, yaitu sahabat Nabi. Setelah 3 tahun Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi, jadi dakwahnya ini 3 tahun ya, secara sembunyi-sembunyi. Terus turun surat Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan berdakwah secara terang-terangan. Jadi dakwah secara sembunyi-sembunyinya selama berapa tahun? 3. Nah, betul gitu. Selanjutnya, dan dakwah setelah secara terang-terangan, beliau berdakwah di Mekah selama 13 tahun total. Jadi beliau totalnya 23 tahun. Yang 10 tahun di Madinah, yang 13 tahun di Mekah. Muhammad itu menerima total ayat yaitu 4.726 ayat, dan itu terdiri dari 89 surat pas selama di Mekah ya. Terus surat-surat diturunkan selama Nabi Muhammad di Mekah dinamakan surat Makkiyah. Nah, surat Makkiyah. Kalau di Madinah dinamakan surat Madaniyah. Apa aja yang diajarkan Nabi Muhammad ketika berdakwah? Yaitu pertama mengajarkan ketauhidan, yaitu mengajarkan ketuhanan atau keesaan. Jadi perlu mengajarkan ketuhanan. Kan apa? Selama ini orang-orang itu menganggap Tuhan itu berhala, yaitu berhala yang dibuat sendiri, disembah-sembah sendiri, ya dihancurkan sendiri. Nah, sedangkan ini adalah benar-benar apa sih arti dari ketuhanan, keesaan itu apa? Yaitu diajarkan beliau mungkin dengan bahasa-bahasa yang sangat sederhana yang beliau ajarkan. Karena apa? Karena mereka itu masih benar-benar awam. Jadi harus benar-benar hati-hati untuk mengenalkan kepada orang-orang yang istilahnya jahiliyah ya, masih jahiliyah. Terus merubah perilaku jahiliyah yang paling terkenal, yaitu perilaku mengubur anak perempuan secara hidup-hidup. Karena bagi mereka adalah anak perempuan itu sebuah aib, betul. Ya, yang ketiga itu mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Jadi di sana itu kayak seperti budak, perempuan itu sangat-sangat rendah. Yang benar-benar dijunjung adalah anak laki-laki dan orang yang punya kekuasaan dan jabatan itu. Jadi Muhammad benar-benar melindungi haknya orang-orang, termasuk hak orang-orang miskin, pengemis dan lain-lain. Bahkan anak yatim pun dia sangat ini ya, sangat diperhatikan. Terus apa saja yang dilakukan orang-orang kafir Quraisy untuk menghentikan dakwanya Nabi? Yang pertama itu mengasuh paman Nabi Muhammad, yaitu Abu Thalib. Berhasil apa tidak? Tidak berhasil ya. Beliau sangat menjaga Nabi Muhammad, bahkan beliau sampai wafat. Terus usaha kafir Quraisy yang lain yaitu mengirim utusan Utbah bin Rabi'ah untuk membujuk Nabi Muhammad agar menghentikan dakwanya dengan cara menawarkan beberapa pilihan, yaitu pilihan dikasih kekayaan, dikasih wanita penghibur, dikasih jabatan dan lain-lain, tapi tetap gagal, tidak bisa menghentikan Nabi Muhammad dalam berdakwah. Terus selanjutnya, pelajaran apa yang bisa diambil dari sepenggal kisah Nabi Muhammad tadi? Yang pertama yaitu apapun risiko yang akan dihadapi masyarakat muslim dalam berjuang menegakkan kebenaran dan penyiaran nilai-nilai keislaman harus dihadapi dengan keteguhan, kesabaran dan tawakal. Betul tidak? Nah, terus yang kedua yaitu Rasulullah tetap sabar, tabah, tekun dan berjiwa besar dalam menyebarkan ajaran Islam meskipun mau dibunuh, mau disiksa. Nah, pokoknya hidupnya itu sangat-sangat tidak tenang, tapi tetap ya. Terus yang ketiga, tidak terkecoh dengan kedudukan, pangkat, harta dan wanita. Semuanya sudah ditawarkan, bahkan jabatan tertinggi pun sudah ditawarkan, wanita tercantik pun sudah ditawarkan, tapi beliau tetap. Itulah keteguhan Nabi Muhammad ya. Sudah selesai itu sepenggal kisah
hari ini. Jadi yang pertama kita ingat-ingat tadi, mengulas sedikit Rasulullah pada tanggal berapa diangkat menjadi nabi dan rasul? 17 Ramadan. Di mana? Di Gua Hiro. Nah, terus pertama kali ayat yang turun adalah Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya, itu ya. Itu saja hari ini, karena hari ini kita waktunya singkat sekali ya. Jadi Ibu akan memberi PR kepada kalian. Jadi tolong kalian rangkum sendiri dalam bahasa kalian ya. Terus dikasih dikasih tulisan-tulisan yang semenarik mungkin gitu. Kalian rangkum, terus minggu depan dikumpulkan. Jadi apa saja yang Ibu sampaikan tadi ya, dari awal sampai akhir, semenarik mungkin. Ya nggak usah panjang-panjang lah. 1 lembar cukup ya anak-anak ya. Jadi minggu depan kita kumpulkan di ketua kelasnya. Oke? Cukup untuk hari ada yang tanyakan nggak anak-anak? Tidak. Ya. Udah cukup ya hari ini. Kita baca sebelum Ibu mengakhiri, mari kita baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama.